Om Swastiastu saudara, bersama gue lagi nih, Febrian. Sejak perjalanan gue ke Bengkulu, gue jadi mengerti salah satu pemikiran Presiden Soekarno, yaitu bahwa saat kita berjalan-jalan untuk menghibur diri, seharusnya kita juga mempergunakan kesempatan itu untuk memperkaya wawasan kita. Artinya, bukan sekedar berwisata, tapi juga berkarya wisata. Dan hari ini gue mengulik tempat-tempat di mana gue bisa menyegarkan pikiran gue. Ayo! Saudara, selamat datang di Denpasar. Gue selalu suka menjelajah Bali, karena pasti ada yang belum pernah gue jelajahi. Ayolah! Bali, yang sering disebut sebagai Pulau Dewata, terkenal memiliki keseimbangan antara gaya hidup, adat, dan kebudayaan, serta kesenian. Adat istiadat yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu terus lestari dan berkembang hingga zaman sekarang. Dan keseimbangan tersebut tentu akan membuat seorang seniman tidak ingin pernah berhenti berkarya. Seperti seniman puisi yang bernama Cok Sawitri. Action. Masyarakat Bali mengenalnya sebagai aktivis teater, novelis, penulis artikel, budayawan, dan seniman. Tema yang diusung karya-karya Cok Sawitri syarat dengan perlawanan terhadap kemapanan dan pandangannya terhadap budaya serta kearifan lokal. Semua benteng memiliki celah. Begitupun keangkuhan, tak terkecuali kekuasaan retak. Cok Sawitri, gimana sih membuat puisi itu menjadi relevan dengan anak muda zaman sekarang? Puitika itu pada dasarnya itu logis, itu pertama. Embun itu kalau ada matahari cepat pergi nggak? Tapi mungkin nggak kamu mengawinkan embun dan matahari? Dalam faktanya nggak mungkin. Iya. Matahari datang, embun masih habis. Iya, kan? betul. Nah, jadi kata puitik nih, bagaikan mengawinkan embun dengan matahari. Oh. Puitik, percaya. Karena itu salah kaprah. Kalau orang ngirain jadi penyair itu nggak logik. Oke. Yang membuat gue terpukau saat bertemu dengan Cok Sawitri adalah konsistensinya dalam mengembangkan budaya Bali. Menurutnya, budaya harus terus bergerak, saudara. Dan itulah yang dilakukan Cok Sawitri saat ia bekerja sama dengan anak-anak muda Bali untuk membawa sastra kuno ke dalam era modern dalam bentuk komik-komik online. Tembok-tembok tinggi, penjaga-penjaga yang tak lagi miliki mata, siang malam membisukan siapa saja yang hendak bicara. Menggelegar banget ngerasain energinya, saudara. Kalau mau ngeliat lengkapnya, nonton aja di Indonesia setiap hari Kamis jam 10:30 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Metro TV. Dan ngomong-ngomong tentang energi, gue baru tahu kalau di Ubud ada satu seni bela diri yang menggelegar juga, saudara. 1, 2, 3, ayo! Tim Indonesia Metro TV ngajak gue lihat sebuah seni bela diri kontemporer yang keren banget. Namanya Mepantigan, saudara. Gokil! Saat masuk ke sanggarnya saja, kita disambut oleh sebuah tarian yang mistis banget. Setelah ini, kita akan melihat bela diri gulat yang seru. Tapi sebelum itu, saudara, feeling gue kayaknya di sini gue harus ganti baju dulu deh. Wisata tradisi ritual Mepantigan ini dikembangkan oleh Bapak Iputu Witsen Wijaya sejak tahun 2009. Seru banget, saudara. Nih, lihat Mas Yofi dan Mbak Renita sedang dipersiapkan untuk bergulat. Sebelum bergulat, kita harus memanaskan dan melenturkan raga kita dengan cara berkuda-kuda sambil berteriak-teriak. Dan secara spiritual, kita perlu meminta penguatan dari Tuhan agar jiwa kita tenang saat berolahraga. Ayo, let's go!
mempatigan itu kan bela diri. Apa bedanya dengan silat yang udah ada tuh di Indonesia kan banyak silat tuh Pak? Ya, jadi ini sama-sama sebuah seni. Pencak silat sangat luar biasa sebenarnya. Pepantikan juga seperti itu, tetapi pepantikan lebih dekat ke alam. Di mana media lumpur kita pakai untuk mengeksplor kegiatan yang sehat, bahagia dan harmonis ini, sekaligus respect atau hormat terhadap Ibu Betara Dewi Padi-Padian. Dan katanya nih yang jadi kuncinya tuh kuncian dan banting, begitu ya? Ya, sesuai dengan namanya mepantikan itu bahasa Bali yang artinya saling membantu. Oh gitu. Bergembira atas hasil panen yang melimpah, begitu cerita. Oh, jadi ini karena bergembira atas hasil panen padi yang melimpah, jadi saling membanting gitu ya. Jadi bukan karena benci gitu ya Pak ya, tapi karena bahagia, jadi saling membanting. Wah, luar biasa Saudara ya. Karena bahagia tuh saling membanting. Wah, nanti saya kalau bahagia aja saya banting-banting. Gue salut banget sama kecerdasan Pak Putu. Seperti Cok Sawitri, dia melihat bahwa kesenian yang sudah ada bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. Yang kalau menurut gue sih, jauh lebih berseni dan seru daripada bela diri luar negeri. Saudara, kalian harus nyoba banget deh olahraga yang satu ini. Dan terasa Bali banget. Jiwa dan raga gue semua disegarkan di tengah-tengah alam ini. Gokil, gue bangga banget jadi orang Indonesia. Saudara, abis gulat-gulatan rasanya gue capek banget. Gue butuh sesuatu untuk menyegarkan badan gue ini, yaitu berwisata. Gue butuh rehat dengan cara menyegarkan jasmani ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu Nusa Penida. Nusa Penida merupakan gugusan pulau yang bernama Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan lokasi gue sekarang, Nusa Gede. Di Nusa Gede, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kunjungi untuk menyegarkan pikiran kita. Seperti menikmati suasana pantai yang indah, mengunjungi penangkaran penyu di mana kita bisa ikut bantu misi melestarikan si penyu-penyu ini, atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana pulau di tengah pedesaan. Saudara, sekarang gue sedang berada di Desa Tanglat di bagian tenggaranya Pulau Nusa Penida. Katanya di sini itu ada kain yang khas banget, rangrang dan cepuk. Kita lihat langsung aja yuk. Kain tenun ini disebut rangrang karena ada lubang-lubang kecil yang jarang-jarang di sekujur kainnya, seperti dibuat semut. Tuh, lihat nggak ada bolongnya? Terus kalau kain cepuk berasal dari bahasa lokal untuk menyebut kayu canging. Kalau kata Pak Wayan, di Dusun Tanglad ini tinggal ada kira-kira 25 orang yang masih membuat kedua kain ini. Kalau zaman dulu, kebanyakan pengrajin kain ini adalah wanita. Tapi sekarang, Ada yang unik apa sih Pak? Pekerjaannya gimana tadi Pak? Dulunya kan mayoritas itu kalau penggarap kain tenun itu biasanya cewek-cewek. Ya. Tapi untuk sini, kebetulan karena saya ini mungkin dari keturunan generasi ke generasi itu, saya tuh terketuk hati, kenapa kita nggak kerja, kenapa harus menunggu cewek-cewek aja. Sementara kita itu bisa, saya mencoba gitu. Gitu ya, jadi ini satu-satunya nih tempat Iya, Bapak di sini. satu-satunya untuk satu keluarga yang menggarap cebok cowok, cewek. Terima kasih Pak, kita tos dulu. Oke. wah asik banget saudara. Ternyata saat mau senang-senang pun, gue masih bisa belajar sesuatu di Desa Tanglad. Saudara, ayo kita samperin tim Indonesia lagi. Kok gue kayak denger suara-suara indah gitu sih? Mereka lagi syuting apa ya? Saudara, melodi-melodi merdu ini ternyata berasal dari Ubud. Alunan musiknya menambah nuansa magis pada persawahan ini. Apalagi saat gue menyadari bahwa ini bukanlah sawah biasa. Oh saudara, ternyata gue sedang berada di Terasering. Saudara, ini adalah terasering Tegal Alang. Terasering itu apa? Terasering itu adalah salah satu teknik bersawah, sawah yang dibuat berteras-teras atau berumpag-umpag. Nama lainnya itu sengkedan. Jadi itu untuk mengurangi aliran airnya sehingga penyerapan air akan lebih gampang dan tanahnya pun akan lebih gembur nantinya.
Saudara, sawah itu sangat penting untuk masyarakat Bali. Nah, makanya mereka untuk mengucapkan rasa syukur itu ada upacara kecil yang suka dibuat. Namanya upacara biokukung, untuk bersyukur bahwa padi sudah tumbuh. Oleh karena itu, kita harus menghormati adat setempat, saudara. Jangan sampai kita menjadi turis yang jalan-jalan seenaknya sendiri di sawah warga. Jangan lupa untuk bawa donasi minimal Rp5.000 untuk para pemilik sawah ini. Mereka bekerja keras loh untuk menjaga keindahan Tegal Alang. Gue denger musik merdu itu lagi, saudara. Di mana ya suaranya? Sepertinya sumbernya berjarak sekitar 20 menit dari sini, yaitu Gusteja World Music Studio. Saudara, gue seneng banget bisa mendengarkan permainan musik dari seorang Gusteja. Dia tergila-gila pada alat tiup yang biasa kita kenal sebagai seruling. Yang istimewa dari permainannya adalah perpaduan alat-alat musik tradisional Bali dengan alat musik dunia. Yang unik di sini adalah saya menggabungkan tidak hanya suling sebagai alat tiup kita di sini, tapi juga alat musik tiup dari berbagai negara. Setiap alat musik tiup itu bagi saya dia punya warnanya sendiri. Dia punya karakternya sendiri. Sampai sekarang ini udah berapa banyak yang suka di sini dan main alat musik atau jadi muridnya Gusteja gitu? Kalau kita workshop sini ada, cuman kebanyakan sih yang orang-orang bule ke sini, dan yang membeli karya-karya kita, CD kita juga kebanyakan orang luar. Orang luar ya. Itu yang saya harapkan. Jadi dengan saya melakukan pementasan ke berbagai tempat, warna musik yang saya bawa ke sana, walaupun dia digabungkan dengan gitar, tapi nafasnya masih kental tradisi Nusantaranya gitu. Ya? Iya, saya rasa sebuah kebanggaan bagi saya bisa memperkenalkan itu kepada mereka juga. Bener kan, saudara? Bali memang lengkap. Di sini kita bisa mendapatkan penyegaran jasmani sekaligus rohani dan juga pikiran kita. Gue belajar bahwa kebudayaan di Bali itu tidak pernah statis. Para senimannya secara giat mengembangkannya menjadi hal-hal baru dengan cara memadukan tradisi dengan perkembangan zaman. Dan itu bisa terlihat jelas dari puisi hingga tarian bela diri dan tentu saja musik setempat yang mendunia. Duh, daripada lupa, mendingan gue langsung tulis aja di jurnal gue. Oh iya, kalian juga tulis dong pengalaman karya wisata kalian di Jurnal Indonesia Kaya. Supaya jadi apa? Supaya jadi orang Indonesia kaya. Saudara, terima kasih udah nemenin gue berkarya wisata di Bali. Abis ini gue mau ke Kabupaten Bandung. Temenin gue lagi dong. Kalau kalian tahu gue harus ngapain di sana, langsung tulis aja saran di bawah ini. Oke? Sampai jumpa!